Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, terima kasih udah pada gabung. Kita lanjut belajar lagi. Lanjut dari yang kemarin, bimbingan OSN. Untuk IPA tinggal sampai nanti tanggal 11 ya. Kenapa saya pakai apa? Oh, siapa lagi tuh yang masuk tuh? Klunting, Mbak Salwa. Oke, Mbak Salwa udah siap ya? Saya share screen. Oke. Bentar. Kalian sambil simak. Ini sekarang yang saya yang saya sharekan adalah, kelihatan belum ini? Yang terakhir sampai nomor 35 kan ya. Kita habiskan. Hah? Kayaknya ini efek sampingnya nggak bisa full deh layarnya. Maksudnya nggak bisa full? Kayak harus diupdate gitu loh. Ya udah, di-update sana. Google Chrome-nya apa? Nggak tahu sih, Pak. Cuma ada tulisan update ke Meet versi terbaru. Ya. Oh, kamu pakai aplikasi. Iya. Oh, ini Janera pakai aplikasi pun nggak masalah kok. Link saya tadi itu di Oke, disimak boleh yang dari sudah kamu print atau di layar dulu nggak apa-apa. Nanti saya coret-coret di sini ya. Saya ambil pensil saya merah deh, pensil merah. Oke, yes. Nomor 36 sampai 40. Kalau yang saya lompati berarti bisa sangat mudah atau bisa sangat susah. Kita belajarnya yang sedang-sedang saja, oke? Biar nggak terlalu berat di pikiran. Nah, ada mungkin ini karena soal materi kelas 9, jadi anak-anak masih belum familiar dengan soal yang kayak gini, nggak masalah. Jadi yang penting nanti kalau ada kayak gini lagi, oh kemarin udah kayak gini, jadi bisa bisa ikuti gitu ya. Oke, kita coba nomor 36. Ini tentang masih menyambung yang terakhir nomor 35 kemarin itu ada dua muatan kan ya. Misalnya gambarkan dua muatan nih, dua buah muatan. Q1 dan Q2. Nah, ini yang Q1 1 mu kolom atau mikro kolom. Yang ini 4. 1 4. Kemudian terpisah sejauh ini jaraknya 9 cm. Ditanyakan, maka letak titik yang memiliki kuat medan listrik 0 adalah titik-titik. Ini kalau ini positif-positif kan nanti tolak menolak gitu ya, tolak menolak. Kenapa bisa menolak? Karena terpengaruh oleh medan magnet yang lain gitu. Kalau nggak ada medan magnet, kok medan magnet sih, medan listrik, maaf. Karena kalau nggak terpengaruh berarti 0 gitu ya. Misalnya di tengah-tengah sini, ya nggak tengah banget sih ya. Jadi yang agak geser ke sini. Nah, tinggal di sini. Ini di sini kuat medannya 0. Nah, berarti kita harus tentukan. Misal dari Q1 sampai titik ini itu X. Jaraknya X. Berarti dari titik situ ke yang Q2 jaraknya adalah 9 dikurangi X gitu ya. 9 dikurang X cm. Nah, sekarang yang perlu kalian ketahui itu yaitu kuat medan listrik. Saya orek-oreknya di enter dulu ya, ini tak enter dulu. Katut katut medun. Sorry, bentar. Kuat medan listrik. Kelihatan? Saya nulisnya kelihatan kan? Halo. Kedengaran nggak? Kelihatan, Oh, kelihatan, Pak. kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Oke. Kuat medan listrik itu disimbolkan E. E itu sama dengan kemarin ada gaya nih, gaya namanya gaya kolom ya, dibagi dengan salah satu muatannya. Kalau medan listrik yang Q1 berarti dibagi dengan yang lawannya, Q2 gitu ya. Misalnya saya tuliskan Q gitu. Nah, berarti untuk yang E1 maka nulisnya K dikali Q1 kali Q2 bagi R kuadrat. Nah, Q2-nya membagi ke yang satunya di sini, jadi tinggal di sini
ini R kuadrat gitu ya, karena sudah ini F itu kan kemarin kaki kururu gitu ya, dibagi dengan Q yang satu, jadi rumusnya tinggal ini, yang satu hilang di sini dihilangkan. Nah, jadi Q di sini adalah muatan sumbernya. Ini muatan sumber dibagi dengan yang di sini, jadinya yang R yang sekarang, yang ini, yang X ini ya, atau kalau yang nanti di sini yang 9 dikurangi X, enggak yang jarak semuanya. Jadi ini jarak titik dari muatan, Oke. Kita hitung sekarang. Nah, karena medan listriknya itu 0, medan listrik sama dengan 0, ini berarti E1-nya, kuat medan di E1 ini nanti sama dengan kuat medan di E2. 0 ya, 0. Jadi kita hitung seperti ini. Turun lagi. Jadi yang E1 kan Q1 kali R kuadrat. Saya langsung nulis aja di sini. Q1, R kuadratnya langsung tak ganti jadi yang X. Sama dengan yang di sini K kali Q2, di sini 9 dikurangi X, tapi ini dalam bentuk kuadrat. Ini dalam bentuk kuadrat. Oke. Nah, K-nya sama dicoret. K itu konstanta ya, bilangan. Itu ada nilainya, tapi karena kanan kirinya sama, coret aja. Nah, Q1 dan Q2 ini karena perbandingan, maka kita sudah bisa lihat di sini tadi kan 1 sama 4. Berarti langsung ditulis perbandingannya aja, nggak usah nilai aslinya ini 1, di sini 4. Bagi X kuadrat, kita tulis X kuadrat. Di sini 9X dikuadratkan. Ini sama dengan. Nah, ini kan bentuk kuadrat. Nah, bisa diakarkan. Masing-masing ruas ditarik akar. Oke. Jadi akar dari 1 X kuadrat itu 1 X. Satunya diakar, X-nya di X kuadratnya diakar 1/X. 4-nya diakar jadi 2. 9 dikurangi X kuadrat diakar jadi kuadratnya hilang. Kayak gini. Sorry. Terus kemudian ini dikalikan silang. Kali silang ya. Kali silang. 1 kali 9 kurang X, 9 kurangi X. 2 kali X, serong ke sana, 2X. Oke. Nah, kemudian ini jadi ditarik ke sini. Geser ke sana, jadi 9. Yang ini geser, yang di pindah ruas yang dikurangi X ya. 2X ditambah X, gitu kan. Jadi 9 sama dengan berapa? 2X tambah X? Kelas 3X. Ya, kelas 7 udah ngerti kan ya? Kayaknya kemarin baru belajar kayak gini deh sama Pak Eri. 2X tambah X, 3X gitu kan. Nah, ini sehingga 9 bagi 3. 9 bagi 3. Jadi X-nya 3. 3. Gitu. Jadi ini 3 cm. Nah, ini kalau kita tuliskan di sini, X-nya kan 3 cm nih, cm. Kenapa ini lebih panjang? Karena muatannya lebih gede, jadi kuat medannya lebih luas gitu ya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi 3 cm dari Q1 atau 6 cm dari Q2. Ada nggak di sini? Nah, ini 3 cm dari Q1 atau 6 cm dari Q2. Nah, Q1 salah, ini yang Q2 gitu ya. Kalau 4 salah. Ini salahnya di sini. Salahnya di sini. Jadi yang betul yang ini. Walaupun udah biru tapi harus ngerti intinya, caranya kayak gitu ya. Yang nggak hadir berarti Mbak Cynthia nih nggak hadir sendiri ya. Oke. Ada yang mau tanya? Udah? Oke ya. Ya. Kayak gini boleh di screenshot boleh. Udah?
Lanjut yang soal yang bawahnya ya. Nah, ini masih listrik, tapi sekarang kalau listrik digunakan di rumah tangga, dipakai buat alat-alat listrik kayak gitu, berarti ini sudah masuk ke bagian yang berikutnya. Lebih luas ini penggunaannya biasanya. Biasanya untuk yang soal kayak gini, ada tegangan listrik, kemudian ada hambatan listrik, kelas 9, ingat ini materi masih kelas 9, jadi harus diikuti ya, nanti anak-anak bisa searching lagi materi di YouTube banyak, jadi kalau belum paham lagi, ketik aja di YouTube listrik dinamis kelas 9 dari awal sampai akhir gitu ya. Atau di ChatGPT buatkan rangkuman untuk belajar tentang listrik kelas 9. Nah, gitu ya. Nanti ada yang pertama harus belajar apa dulu nih gitu. Nah, ini kita lihat nomor 37. Suatu pemanas listrik memiliki hambatan 25 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan 250 volt dan bekerja selama 24 jam. Kalau dari kalimat ini kalian mesti paham sih ya. Jadi ada tegangannya, kemudian pemakaiannya sekian jam kayak gitu. Nah, di alat-alat listrik itu juga di sana tertulis ada hambatan listriknya berapa kayak gitu. Nah, di sini yang nomor 1, 2, 3 ini ada pernyataan benar apa salah, berarti kita harus nyari arus listriknya berapa, daya listriknya berapa. Kemudian ini kalau ada biaya berarti berkaitan dengan energi listrik. Energi listriknya berapa nanti dikalikan dengan tarifnya gitu ya. Nah, gitu. Jadi coba yang pertama kita ketahui dari soal itu adalah diketahui R itu hambatan 25 ohm. Oke, kemudian yang kedua V, tegangan. V itu 250 volt. Oke, kemudian T, waktu 24 jam. Hour. Oke. Kemudian dari sini ditanya yang pertama, arus. Arus itu I, simbolnya berapa ampere. Di sini 10 ampere, benar apa salah? Tapi kita nulisnya titik-titik aja. Kalau jawabannya 10 ya berarti ini benar gitu ya. Yang kedua, daya itu P, daya berapa? Watt. Oke. 3, energi listriknya W. Nanti ini kita cari berapa joule, berapa, ini dalam kWh berarti ya, berapa kWh. Nah, sehingga nanti disuruh menentukan biayanya berapa rupiah. Nah, kita selesaikan di bawah nih ya, di bawah aja. Berarti ini naik turun ini saya. Naik, turun. Oke, naik. Nah, sekarang yang perlu kita tahu untuk ada I itu berapa, arus, hambatan, tegangan, nanti ketemu ketiga hubungan itu dalam hukum namanya hukum Ohm. Saya tuliskan di sini ya, ada hukum Ohm di materi listrik dinamis, yaitu V sama dengan I kali R, VIR. Jika 2 diketahui, 1 bisa dicari. Nah, yang dicari kan I nih. I-nya berapa gitu kan? V-nya ada, R-nya ada, I-nya berapa? Berarti I sama dengan, tinggal dibalik, V per R. Ini dibalik ini karena R-nya pindah ruas jadi pembagi, V bagi R sama dengan I. I V bagi R. Nah, berarti tinggal dimasukkan ini. V-nya 250 volt
R-nya 25, ketemunya 10 ampere. Paham belum? Jadi harus ingat rumus aja sih sebetulnya ini. Jadi emang jadi sulit, padahal mudah, tapi karena belum sampai materinya. Oke, I-nya 10 ampere, jadi pernyataan yang pertama tadi ini benar, 10 ampere. Kemudian yang kedua, P, daya listrik, dayanya pemanas, di sini 2,5 kW. Ini itu sama dengan kalau diubah ke watt 2500, karena kilo itu kan 1000, jadi 2,5 kali 1000 2500 watt. Nah, kita cari ke watt, bener apa salah? Ini 2500. Nah, P daya itu bisa dicari, ada banyak. Karena di sini ada V, ada E, ada R, I-nya udah tahu sekarang, maka bisa lebih mudah dengan dicari P itu V dikali I. Tegangan dikali arus yang mengalir. Tegangannya berapa yang dipakai di situ, arusnya yang ada berapa itu tegangannya. Berarti sama dengan 250 dikali I-nya 10. Nah, ketemu kan 2500 watt. Oke, betul kan? Jadi yang kedua juga benar nih, yang pertama, yang kedua. Mudah lagi yang ketiga, 2 dan 3 itu bersambung. Yang ketiga itu W, energi. Yang ini daya listrik, yang ini energi. Itu W. Energi itu sama dengan daya dikali dengan waktu. Itu energi. Dayanya berapa, waktunya berapa, berarti W itu sama dengan P kali T. P-nya itu V kali I kali T. Nah, tadi kan sudah 2500 watt atau 2,5 kilowatt gitu ya. Dikali waktunya berapa? Oh, waktunya 24 jam. Saya tulis 24 H. H itu hour. Hour itu jam ya. 24 H. Sehingga jawabannya jadi KWH satuannya. KWH di 2,5 dikali 24. Berapa ini? Sama dengan kita. Nah, 2 kali 24 kan 48. Nah, setengah kali 24, 12. 48 tambah 12, 60. 60 kWh. Nah, ini adalah energi listrik yang terpakai pada pemanas itu. Nah, kemudian sekarang biayanya tinggal dikalikan. Kan ini 60 kWh. Di mana setiap kWh itu tertulis biayanya di sini tadi. Nah, tarifnya itu Rp50 per kWh zaman mbah biyen iki ya. Karena murah banget nih, cuma Rp50. Sekarang udah berapa ratus itu satu kWh-nya itu ya. Gitu. Atau 1000 ya. 1000 berapa gitu ya. 1300 atau berapa, ini 50 itu udah dulu banget nih ya. Oke, tinggal dikali 50 ini. Dikali Rp50. Oke. Nah, 60 kali 50 berapa? Berapa, Mbak? Alia berapa, Mbak Alia? 60 kali 50? Gabung belum tadi ini? 300, 3000. 300 atau 3000? 3000. 3000, betul. Nah, yang di soal berapa? 3? Ini berapa tuh nih? 300. Iya. Nah, berarti salah kan? Kurang 0,1, 3000 harusnya. Nah, berarti benar-benar salah. 1 dan 2. Nah, kene iki ana nulis siji jadi bener kabeh 1 2 3 nanti. Tapi 3-nya salah gitu ya. Gimana? Bisa dipahami? Saya save aja ini, saya save. Oke. Nanti saya kirim ya. Nggak apa-apa, ini saya kirim nanti, nggak apa-apa nih orek-orekannya nih. Oke, sekarang yang ini. Ada yang mau ditanya ya tentang listrik? Listrik ini masih listrik lagi nih. Ini berkaitan dengan rangkaian. Rangkaian kan listrik dirangkai-rangkai ya. Ada kabelnya. Kabelnya disambung sama alat listriknya gitu kan.
Nah, ini misalnya di sini ada alat listriknya dengan hambatan sebesar 5 ohm gitu. Misalnya lampu, di sini pasang lampu. Atau bisa juga di sini resistor biasa gitu ya, resistor juga bisa dipasang atau hambatan yang ada di listrik. Misalnya ini ada 5 ohm di sini, ada kabel lagi, 2 ohm di sini, 2 ohm di sini, 2 ohm di sini, 6 ohm ke sini, 2 ohm lagi di sini. Ini A, B. Biasanya ujung-ujungnya ini dihubungkan dengan sumber listrik gitu ya. Jadi ini bisa mengalir arus listriknya. Nah, yang ditanyakan di gambar ini adalah hambatan pengganti AB. Ini kan ada banyak hambatan nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 6 hambatan itu dibuat menjadi hanya satu hambatan. Digantikan satu hambatan saja tetapi nilainya sama. Nah, jadi sama. Berapa hambatan penggantinya ini yang menggantikan 6 hambatan ini? Caranya adalah nanti dipelajari tentang hambatan pengganti di materi listrik lagi ya. Kalau seri, jika seri, maka dijumlahkan. Jika paralel, mana yang paralel berarti ini? Kalau ini sama ini sama ini, 2, 2, 2 ini rangkaian seri. Jadi tinggal ditambahkan. Yang mudah yang seri dulu yang dihitung. Oke, kita tambahkan dulu nanti ini menjadi 1, ke sini 2, ke sini 3. Yang seri 1, 2, 3 ini jadi 1. Nah, saya gantikan di sini aja. Nah, gini ya. Nah, jadi sekarang 1, 2, 3, 4. Tapi yang ini saya seri, R seri. Oke, hambatan singkatannya R ya. Ini tinggal 2 tambah 2 tambah 2. 6 ohm. Jadi yang ini 5, yang atas tadi 5, yang bawah 2, yang tengah 6, yang sini 6. Itu ya. 6. Nah, jadi 6 sama 6 di sini paralel. Digabung dulu jika ada paralel, dihitung dulu sehingga nanti jadi seri. Nah, nanti ini coba saya antar dulu yang ini. Nanti ini akan jadi 5, yang ini gabung jadi 1 yang paralel, yang ini 2. Ini 5. Ini berapa ini? Ini namanya R hambatan pengganti yang paralel. Cara nyarinya adalah pakai seper R paralel sama dengan seper R1 tambah seper R2. Kalau yang di paralel ada 2 kayak gini, 2, 1, 2, 6-nya ada 2, ya di sini R1, R2. Ibaratnya ini yang pertama, ini yang kedua. Ini 6, yang ini juga 6. Gitu ya. Seper 6 tambah seper 6, 2 per 6. Ini kan seper R paralel. Jadi ini dibalik sekarang RP-nya, R paralelnya 6 per 2. Jadi 3 ohm. Jadi 2 hambatan 6 sama 6 ini kalau digantikan jadi 1, RP-nya ini 3. Gampangannya kalau sudah sama tinggal separuhnya saja gitu. 6 sama 6, 2. 5 sama 5, 2,5. 6 sama 6, 3. Nah, 10 sama 10, 5 gitu ya. Setengahnya. Nah, sekarang jadi tinggal 3 nih. 1, 2, 3. 5, 3, 2. Ini sekarang jadi seri. Nggak ada cabang. Nah, sekarang ini sudah bisa dicari totalnya. R totalnya sama dengan tinggal tambahkan 5 tambah 3 tambah 2. Hasilnya 10. 10 ohm. Oke, ini lambang satuan hambatan ohm ya. Kalau dituliskan kayak gini ohm gini boleh, atau kayak gini boleh, ini sama kayak gini, tandanya kayak gini sama, ini ohm, ini ohm. Susah ya? Susah nggak nih? Ngerti nggak? Saya jelaskan Apa dikit. dikit ya, yang penting ngerti dikit ya. Nah, Ya. ya siapa tahu besok ada kayak gini lagi, gabung-gabungkannya urutannya tahu. Oh,
ada seri, serikan dulu. Oh, ada paralel, paralelkan. Nah, gitu aja sebetulnya. Nanti kalau masih nggak gini, dibahasnya itu utuh dalam satu bab, pelajari secara runtut emang gitu ya. Tapi kan di sini nggak ada kelas 9 yang ikut. Jadinya ya kelas 8 semuanya tetap ini garap yang kelas 9 gitu. Oke, lanjut. Ini masih agak sama toh ini ya. Ada oh enggak, beda deng, beda. Nah, sekarang tentang GGL induksi apa meneh itu gitu ya. Gaya gerak listrik induksi. Jadi listrik itu bisa ditimbulkan dari adanya medan magnet. Jadi adanya magnet bisa jadi listrik. Jadi listriknya di sini enggak dari sumber tegangan, tapi hanya dari ada medan magnet gitu ya, bisa jadi listrik. Oke, di sini coba kita baca, ada nggak yang nggak paham tentang kalimat ini? Sebuah kumparan dengan 400 lilitan, dibayangkan kumparan itu kayak apa sih? Kumparan atau trafo gitu ya, mudahnya kayak gitu. Dengan 400 lilitan, jadi melilit suatu batang itu sebanyak 400 lilitan gitu. 400 kali dililit. Mengalami perubahan flux magnetik dari 0,6 Weber menjadi 1 Weber dalam waktu 0,2 sekon. Sangat cepat sekali waktunya. GGL induksinya yang dihasilkan berapa? Jadi jan-jane nek cuma 2 baris kayak gini sangat berbeda soalnya dengan yang sekarang satu halaman itu berparagraf, ini literasi. Nah, bisa saja OSN itu cuma 2 baris tapi agak susah gitu ya. Gitu. Nah, kita harus ngerti flux magnetik itu apa sih? Oh, bentar. Saya lebarkan dulu ke bawah. Nah, jadi yang namanya flux magnetik itu adalah banyaknya garis gaya magnet. Yang namanya garis gaya garis-garis tadi ya. Yang namanya garis gaya magnet itu sebetulnya hanya menggambarkan di situ adanya medan magnet gitu. Misalnya ini ada magnet, ini ada garis gayanya di sini. Jadi seolah-olah di antara magnet itu, di sekitar magnet itu ada gaya magnet gitu. Banyaknya garis gaya magnet ya. Flux magnetik adalah banyaknya garis gaya magnet yang menembus suatu bidang, yang mengenai suatu bidang, yang menembus, sorry tulisannya jadi jelek di layar, yang menembus satu bidang. Kalau misalnya di sini ada bidang nih, di sini ada bidang apa gitu ya, bidang. Maka ini kena garis gaya magnet ini. Jadi bidangnya itu ada di garis gaya magnet, nabrak gitu. Nah, ini namanya banyaknya garis gaya ini namanya adalah flux magnet. Lebih mudahnya kayak gini. Kalau ada hujan, hujan kan ke bawah ya. Hujan itu ke bawah. Misalnya di sini ada bidang, kita bandingkan dengan bidangnya miring kayak gini. Ini ada hujan, maka nanti yang kena hujan lebih banyak adalah yang mendatar. Gitu ya. Semakin miring, semakin sedikit. Artinya ini fluknya besar. Sedangkan yang ini nanti fluknya kecil. Kecil. Beda lagi dengan yang kalau vertikal kayak gini. Ini kena hujan. Yang lain hujannya nggak mengenai nih. Nggak kena. Mungkin cuma satu atau bahkan malah nggak kena sama sekali. Karena tegak lurus. Nah, ini fluknya hampir
0 gitu ya, hampir sama dengan 0 gitu, bisa nggak kena malahan kayak gitu. Semakin lebar sudutnya, semakin besar fluknya. Nah kemudian di sini perubahan fluk kan berubah nih, perubahan fluk itu nanti akan menghasilkan arus listrik. Perubahan fluk itu menghasilkan arus listrik. Ya, jadi listrik yang dihasilkan dari perubahan fluk dinamakan dengan induksi elektromagnetik. Ini disebut dengan induksi elektromagnetik. Ada bab tersendiri tentang induksi elektromagnetik gitu ya di kelas 9. Jadi ini arus listrik dihasilkan dari adanya perubahan garis gaya magnet. Nah, sekarang untuk menghitung besarnya induksi itu ada rumusnya. Nah, lagi-lagi rumus kan induksi elektromagnetik E GGL induksi gitu ya. GGL induksi sama dengan N lilitan. Jadi ini GGL, ini GGL, yang ini adalah lilitan dikali dengan perubahan fluk. Ini namanya perubahan, kecil nggak nih ditulisan di HP-mu, perubahan fluk dibagi dengan perubahan waktu. Ini perubahan waktu. Nah, sekarang udah tinggal dimasukin aja sih itu ya. Dimasukkan jadi N-nya, dilihat. N itu lilitan, berapa tadi? Berapa lilitan? 400. 400 lilitan dikali perubahan fluk, berarti fluk yang besar dikurangi yang kecil. Dari 6 dikurangi 1. Sorry, kok iya ya, 0,6 maaf. 0,6 1 dikurangi 0,6. Yang gede yang 1 ya. 1 dikurangi 0,6. Berapa itu? 1,0 dikurangi 0,6 dibagi perubahan waktu atau waktunya dalam waktu 0,2 sekon bagi 0,2 sama dengan ini 400, ini 0,4 ya, bagi 0,2. Ini dicoret 0,4 bagi 0,2 itu 2. Jadi 400 dikali 2, 800. Satuan GGL apa? Nah, jadi 800. Tegangannya di sini dalam tegangan jadi kok jadi 1000 bentar. Di sini jawabannya 1000 ya. Harusnya yang 800 ini. Nah, nanti kita cek dulu deh. Berdasarkan rumus itu hasilnya yang 800. Kan sesuai dengan ini ya. Rumusnya udah betul nih 400 kali 0,4. Bener ya nih kekurangannya 0,4 dibagi 0,2 800. Bener yang ini 800. Oke, seperti itu untuk nomor 39. Agak panjang ya. Nah, sekarang nomor 40. Mengejar waktu juga tidak salah habis ya ini ya. Menurut teori, lapisan kedalaman bumi terdiri dari 7 lapisan. Nah, bumi itu ada 7 lapisan. Nah, ini lapisan-lapisannya. Mesosfer, ada astenosfer, mantel bawah, mantel atas, litosfer, inti dalam, inti luar. Misalnya saya gambarkan ini bumi. Oke, bumi ada 7 lapis kan ya. Tengah-tengah ini lapisan 1, 2, 3, 4. Kayak piro iki? Ji loro, telu, papat, 5, kayak 5. 6. 7. Nah, ini udah 7 lapis ya ini ya. Tapi nggak proporsional ini. Proporsional itu gede. Apa namanya, tebal tipisnya kan beda-beda.
Ibaratnya gitu. Nah, urutan yang diminta urutan yang benar dari lapisan paling luar. Jadi yang luar dulu ya. Ini dulu. Yang luar dulu. Terus yang ini berarti yang ini terakhir disebutnya. Yang paling dalam yang disebut. Yang paling dalam pastinya apa ini? Inti toh? Inti. Inti dalam apa inti luar? Ini inti dalam, ini inti luar. Berarti yang inti dor. Diam semuanya. Ketiduran Bu Tiffany. Enggak, Pak, enggak. Oke, inti dalam berarti yang terakhir ya. Jadi yang disebut ini atau ini 6 yang terakhir. Yang berarti kita lihat ini sama ini aja. Yang ini kan udah paham tuh, yang ini inti dalam. Yang awalnya, nah berarti ini juga 5 semuanya, udah berarti 5. Litosfer nomor 1. Jadi lapisan paling luar di bumi yang kita injak ini, kamu nginjak lantai nggak di sini sekarang? Gandul kayak. Nah, yang kamu injak berarti termasuk lapisan yang paling luar litosfer. Wes ngantuk tak duduhi gambare wae lah. Wong aku ya wis nyepake gambare iki mau gentas. Nah, ini. Ini ada lapisan tapi nggak kepake ya ini ya, yang ocean. Ini kan air ini, air. Yang daratan deh, yang hitam ini yang mulai dari yang batuan, yang daratan. Litosfer, oke. Yang kedua astenosfer, bawahnya litosfer ada astenosfer. Terus ini mantel, mantel yang luar, mantel yang dalam, terus ini inti luar, inti dalam. Paham? Jadi satu apa tadi? Litosfer, astenosfer, jadi 5. Sorry, mesosfer dulu. Mesosfer ada di antaranya astenosfer di sana tadi disebut enggak ya? Astenosfer. Di sini ada aja nih. Enggak disebut ya. Ya udah ditambahin. Jadi mesosfer dulu. Ini kan sama, kebetulan sama ya. Nah, habis ini mungkin kalau nggak disebut berarti ini masuk ke litosfer kalau nggak disebut nih. Ini masih masuk di sini. Kemudian astenosfer yang 2. Jadi 2. 2 dulu baru 4 mantel atas. Mantel luar. Mantel atas dulu. Terus mantel bawah. Terus inti luar, inti dalam. Oke, kayak gitu. Oke nggak? Oke nggak? Ya. Yeah. Kemarin keluar, Pak. Kemarin keluar. Lah, Iya, lah kamu betul apa salah? kayaknya sama. Oke. Kayaknya, Pak. Oke, Kayaknya. gitu ya. Nah, di mantel ini udah agak panas nih, semakin ke dalam semakin panas suhunya. Ini panas banget nih. Ini cairan ini. Bumi kita itu di dalamnya itu ya lelehan gitu ya. Ini di sini agak meleleh ini. Panas tapi. Ini yang ini udah dingin, udah ada batuannya di sini. Ya kaya lumpia kae ya, lumpia kae nek digoreng wis modho adem, dibuka, dibelah, kulite wis garing, adem, nang jerone panas ya toh. Wah, bayangke panganan. Oke, lanjut ya. Ini dia. Ini yang bawahnya, yang tadi atas udah habis soalannya, yang ini yang bawahnya, yang cadangan itu ya, cadangan. Oke, seorang siswa mengamati potongan melintang sel tumbuhan. Udah dipraktekkan di kelas 8 biasanya ini. Menyayat gitu ya, menyayat potongan sel tumbuhan, bisa sel dari tumbuhan apa gitu. Diamati di bawah mikroskop dan terlihat di sana ada sel tumbuhan kan, ini ada sel tumbuhan. Di dalam sel ada organel-organel sel. Sel tumbuhan bagian terkecil yang menyusun tumbuhan namanya selnya ya, sel. Tetapi bagian yang kecil sel ini di dalamnya masih ada
organel-organelnya. Nah, organelnya ada banyak banget, macam-macam namanya. Intinya kamu tahu nama organel-organel itu, bentuknya dari gambarnya, dan fungsinya. Nah, jadi PR ya, macam organelnya, kemudian fungsi tiap organel itu apa, fungsinya, dan gambarnya yang mana ditunjukkan. Itu intinya. Kalau udah ngerti, udah tinggal milih aja yang benar yang mana gitu ya. Misal nomor 1, organel terdiri atas, ini bayangkan, berarti dibayangin, terdiri atas saluran-saluran pipih yang membentang dari inti sel, permukaannya dipenuhi bintik-bintik kecil. Nah, ada bintik-bintik kecil, ada saluran pipih. Berarti kalau saluran pipih itu kan yang dekat sama nukleus itu ya, kan ada saluran pipih itu membentang dari inti sel. Jadi dekat sama inti. Tapi ada bintik-bintiknya. Nah, berarti yang mana itu? Yang ini. Ini gambar nomor 1. Yang mana? Yang dekat inti yang mana? Inti itu nukleus. Dekat inti yang ini. Ini yang coklat ini. Ini hanya ilustrasi yang warnanya nggak sesuai dengan aslinya, nggak masalah. Ini namanya retikulum endoplasma, RE. Oke, retikulum endoplasma. Ada dua, RE kasar sama RE halus. Ini RE halus. Yang ini RE kasar karena ada bintik-bintiknya. Yang RE halus nggak ada bintik-bintiknya. Hanya bintik-bintik kecil ini yang nempel, ini namanya ribosom. Ribosom. Ribosom juga banyak banget di sini. Di mana? Di sini berdiri sendiri gitu ya. Nah, jadi yang nomor 1 adalah retikulum endoplasma, itu nomor 1. Ini RE kasar karena ada bintik-bintiknya. Yang nomor 2, organel berbentuk bulat ya, memiliki 2 lapisan membran. Ada 2 bulat, ada 2 lapisan membran, mengandung pigmen hijau. Nah, yang berwarna hijau berarti apa itu? Mbak Tiffany ngerti iki. Cynthia ram lebu soalnya. Ano juga tahu apa Ano? Mas Ano, tahu nggak? Apa, Pak? Apa, Mas? Namanya apa? Yang warna hijau. Nah, ini. Apa ini, Mas? Ada grana dan tilakoid. Nah, ini namanya adalah kloroplas. Karena pigmen warna hijau itu klorofil, jadi banyak sekali klorofilnya sehingga warna kloroplasnya jadi hijau. Oke, yang ini ya, bulat tuh ini, bulat. Nah, di dalam gambar di sini cuma kecil, ada nggak ini? Yang nanti lihat yang satu sel penuh ya, yang tumbuhan, tapi ini saya malah ambil yang hewan ya, nggak apa-apa. Ini yang kamu ambil yang tumbuhan misalnya. Jadi di sini ini adalah apa tadi? Kloroplas. Oke, yang ketiga nomor 2 kloroplas, nomor 1 ini salah, nomor 2 benar. Tapi bukan tempat respirasi sel, yang ini ya salah. Kemudian yang nomor 1 ini RE kasar, tempat untuk sintesis atau pengangkutan protein. Yang nomor 3 sekarang. Organel besar berisi cairan menekan sitoplasma ke tepi sel. Jadi pengisi sitoplasma yang paling gede di sana ada nih, gede banget. Hanya ditemukan pada sel tumbuhan. Di sel hewan ada yang ada tapi kecil gitu ya. Tapi ini yang di sel tumbuhan gede banget nih. Yang ini nih. 1, 2, kelamaan. Nih. Ini yang gede nih, namanya vakuola. Vakuola. Oke. Jadi yang ketiga namanya vakuola. Dan bukan badan Golgi tapi vakuola pakai V.
sekolah. Oke, ini salah di sini ya. Selanjutnya, kayaknya mau habis ini waktunya ya. Nah, pas. Terakhir nih, terakhir. Semoga nggak kehabisan waktu. Masih tinggal 6 menit nih. Waktu saya tinggal 6 menit. Ada peringatan biasanya. Coba bentar. Bentar ya. Nah, panggilan Anda akan berakhir dalam 9 menit. Perpanjang nggak? Udah, tutup aja ya. Oke. Yang sudah hadir. Nasi campur, ada nasi campur. Siapa nasi campur? Hadir semuanya kah? Mbak Cynthia bukan ya? Halo Mbak Cynthia, adakah? Sedang makan nasi campur. Oke deh. Ada Cynthia berarti ya. Oke. Oke. Saya foto dulu, ini 6-nya hadir. Oke, bagian itu aja sih. Buat bukti kalau anak-anak semuanya hadir aja. Oke, lanjut. Saya share screen ulang. Malah suruh nebak-nebak aneh sama Mbak Sin. Siapa ya? Bu. Sopo. Terakhir nomor 10. Nah, nanti kamu bisa klik ini. Tanpa memakan faset cahaya PSM ini buat simulasi untuk materi tentang cermin. Cermin konvergen. Berarti cermin apa ini? Kon kumpul. Kamu mau nggak kalau kon kumpul? Konvergen mengumpulkan sinar. Berarti ini yang cermin cekung. Yang mengumpulkan sinar cermin cekung. Nah, bayangan benda yang dibentuk oleh sebuah cermin konvergen adalah titik-titik selalu nyata. Kita lihat ya, selalu nyata apa enggak? Oke, saya ambil linknya ini. Klik. Sebentar. Pindah layar. Dan nah, ada pemantulan cahaya pada cermin datar. Lihatnya di sini, bukan lihat mbaknya ini ya, yang di sini ya. Kita simulasikan. Salah ngeklik. Bentar. Cermin apa tadi? Datar. Sorry. Yang cermin lengkung. Nah, ini cermin cekung. Kan mencekung ke sana ya. Bendanya ada di sini, melengkungnya ke arah benda. Nah, ini jika bendanya di sini namanya di lebih dari 2 jarak fokus. Ini fokus, ini 2 kali jarak fokus atau titik pusat kelengkungan. Yang ini lebih dari titik kelengkungan atau 2 fokus. Jadi ini di sini ruang 1, ini ruang 1, ini ruang 2, yang di sini ruang 3, yang di sebelah sini ini ruang 4, yang di belakang cermin. Nah, kalau di ruang 2 bendanya ada di ruang 3 nih, terbalik. Selama masih di depan cermin nyata. Di ruang 2 nyata, di ruang 3 nyata, di titik pusat kelengkungan nyata, ini sama besar. Kemudian yang di ruang 1 ternyata di ruang 1 bayangannya maya. Jadi kalau selalu nyata salah gitu ya. Yang ini yang selalu nyata salah karena bisa jadi maya juga. Ini salah. Yang maya jika benda di titik fokus cermin salah. Jika benda di ruang 1. Di antara cermin sama titik fokus itu nanti bayangannya maya jika bendanya di situ. Oke. Ini di sini. Di sini maya, di sini maya. Tapi kalau di titik fokus nggak terjadi nih, nggak terjadi bayangan di fokus. Nggak terjadi, entah
bendanya gede atau kecil, nggak ada bayangannya tuh. Oke. Kemudian kalau ini yang C sebesar benda, berarti sama dengan bendanya. Jika benda di titik fokus cermin, salah. Yang sama besar itu yang di titik pusat kelengkungan di sini. Ini sama besar ini. Sama-sama besarnya. Jadi salah ya. Ini bukan di titik fokus tapi di pusat kelengkungan. Terakhir, nyata jika. Ini ada syaratnya karena nggak selalu nyata gitu ya, tapi ada syaratnya, berarti bisa kita cek. Jika benda sangat jauh dari cermin, nanti jawabannya bentuknya bayangan nyata. Benar apa salah? Nah, sangat jauh dari cermin itu bendanya sangat jauh dari cermin, rono terus. Ini nggak bisa lebih dari itu lagi ya. Nah, misalnya bablaskan sampai tak terhingga, ini masih di ruang 3. Nanti bayangannya ada tetap di ruang 2. Semakin jauh, nanti semakin mendekati titik fokus atau mendekati jaraknya fokus cermin. Jadi tetap ada tapi semakin jauh, bayangannya semakin kecil tapi nyata. Nah, jadi jawaban yang betul adalah D. Betul, oke. Oke, sudah selesai. Ada yang sorry. Cek, masih denger ya? Saya ngekliknya salah nggak ya? Oke. Itu ya. Kita akan sambung besok lagi ya, hanya sejam. Nah, terima kasih kepada Mas Ano. Kemudian Andrian Rehan tadi siapa? Mbak Alia. Waceng, Iya, Pak. Waceng hadir, Waceng. Hadir. Oke, Mbak Tiffany, terima kasih. Nasi campur. Tidur? Oke, campur gudeg, campur nasi, campur apa lagi nih? Mbak Salwa hadir? Hadir. Oke, kalau saya panggil hadir gitu berarti the text. The text-nya bisa pakai chat juga ini nasi campur nih. Oke, Mbak Cynthia, terima kasih udah hadir juga. Nihil ya berarti ya. Oke, pas 1 jam kurang 5 menit karena karena tadi pas jam 7:30 sudah saya buka. Jadi berakhirnya 8:30. Tapi nggak tahu ini biasanya kalau Google Meet itu paling lama kalau nggak pro itu sejam kayaknya, cuma sejam. Jadi ada peringatan tinggal 9 menit. Nanti naik 9 menit udah berhenti sendiri, nutup. Nah, sebelum nutup kita tutup aja. Sebelum tutup oleh sistem kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kurang dari 1 menit nih panggilan Anda. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.